Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Bangsa, berjumpa kembali dalam acara Gergeran bersama Kiai. Kali ini saya akan berdiskusi dengan Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said MA, pengasuh pesantren mahasiswa An-Nur, Wonocolo, Surabaya. Kiai Imam Ghazali Said ini juga dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kalau soal jenjang pendidikannya sudah sangat luar biasa panjang. Beliau pernah kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir, lalu melanjutkan di Universitas Khartoum, Sudan. Dan seperti kita tahu, beberapa bulan yang lalu, Kiai Imam Ghazali Said ini dikukuhkan sebagai guru besar atau profesor oleh UINSA Surabaya. Kiai Imam Ghazali Said MA ini juga sangat banyak referensi tentang Islam di Timur Tengah. Karena selain banyak studi, riset, dan meneliti perkembangan Islam di Timur Tengah, Kiai Imam Ghazali Said MA juga sering tinggal di negara-negara tersebut. Nah, kali ini kita akan berbincang atau berdialog tentang perkembangan Wahabi di bawah raja muda berusia 35 tahun, yaitu Muhammad bin Salman, atau sering dipanggil atau disebut dengan MBS. Raja muda ini, para pemirsa, luar biasa, sangat revolusioner, dan Raja MBS ini tampaknya sudah sangat jenuh dengan ajaran Wahabi karena dianggap kurang bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi perkembangan dunia barat. MBS tampak menilai bahwa ajaran Wahabi sudah tidak relevan, sehingga perlu dirombak, diobrak-abrik, dan yang menarik, nah ini yang luar biasa, MBS ini tertarik atau paling tidak mulai terkesima dengan ajaran Islam moderat, Islam Ausatiyah yang tengah-tengah. Nah, kalau di Indonesia yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang juga pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pendiri Pesantren Tambak Beras, dan tentu saja kiai-kiai yang lain yang saat itu bau-membau untuk merespon fenomena politik di Timur Tengah dan juga kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, agar lebih jelas, saya akan menuju pesantren mahasiswa An-Nur di Wonocolo. Monggo, silakan. Jadi, Salafisme itu merasa krisis ya di Timur Tengah, terutama di Saudi Arabia, sehingga perlu belajar ke NU tadi. Itu gimana ceritanya? Jadi begini, ketika Bin Laden, jadi ceritanya kan panjang ya. Bin Laden itu asalnya kan, Usama bin Laden itu kan dikirim ke Afghanistan dalam rangka melawan Uni Soviet. Maka Bin Laden dilatih oleh Amerika. Dan akhirnya singkat cerita, Soviet kalah dan diusir dari Afghanistan. Nah, tapi perkembangan berikutnya,
Bin Laden ini menjadi idola fundamentalisme dan melawan Amerika yang asalnya menjadi trainernya, paling tidak trainer militernya. Nah, ini perkembangan di Saudi sendiri karena Bin Laden itu ayahnya itu seorang tokoh pengusaha besar dan yang juga menguasai PT-nya itu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, ini menjadi trending lah, menjadi orang yang sangat diidolakan. Padahal Saudi punya kepentingan hubungan bilateral antara Saudi dan Amerika. Nah, ini bagaimana Bin Laden ini menjadi yang dicari-cari? Lepas kendali. Ya, lepas kendali. Akhirnya gimana ini? Nah, kebetulan di Saudi itu ada perubahan yang tidak diduga orang sebetulnya. Karena setelah Raja Abdullah meninggal, putra mahkotanya itu kalau nggak keliru Sultan, terus Sultannya itu meninggal. Putra mahkotanya itu. Nah, masuklah Salman. Nah, Salman ini juga empati, yang sultannya belum jadi kan. Akhirnya diangkatlah putra mahkotanya, anaknya sultan. Nah, tetapi anaknya sultan ini akhirnya dalam waktu singkat, Raja Salman ini merubah. Karena alasannya tidak ke saudara, tetapi ke anak. Jadi asalnya anak juga, tapi anaknya sultan. Sekarang daripada anaknya sultan, mending anaknya sendiri. Maka diangkatlah Muhammad bin Salman. Lah Muhammad bin Salman ini alumni Amerika. Jadi dia juga pernah sekolah di Inggris, ya di negara-negara barat, dan masih muda, sekarang umurnya 35-36 tahun. Dan dia punya visi, apa yang dikenal dengan visi Saudi tahun 2030. Yang menginginkan Saudi itu maju tanpa banyak tergantung pada minyak. Lah, yang menjadi kendala utama adalah paham agama. Salafi. Iya, Salafi ini. Wahabi. Maka dia bilang, untuk pertama kali dia bilang, Wahabi itu bukan mazhab. Itu bukan mazhab. Ya Wahabi pemahaman biasa lah. Wah, ya sudah sih ribut ini karena sudah mengakar itu. Ya, di ulamanya ya. Iya, di kalangan ulamanya. Akhirnya muncul penelitian-penelitian bahwa di beberapa negara, bahwa dulu beberapa negara itu adanya terorisme. Saya pernah ke Tunisia saya. Di Tunisia itu kelompok Ikhwan Muslimin yang berkuasa, tapi kelompok yang melakukan teror-teror itu ternyata dari Wahabisme. Wah, ini bahaya ini. Laporan kan ke Saudi, ke Muhammad bin Salman itu. Wah, ini kalau begini, terus di Yaman, di beberapa negara gitu. Nah, akhirnya ini bahaya ini. Nah, rupanya supaya ada orientasi keagamaan yang bersifat moderat, terutama dalam menghadapi Barat. Maka dia ingin belajar ke NU. Nah, NU itu kok berhasil itu karena NU ini adalah paham keagamaannya, paham keagamaan mazhab. Hazanah intelektual, kitab klasik lah kalau bahasa sekarang. Yang difahami sesuai dengan keragaman pendapat. Nah, sedangkan di Saudi terjadi penunggalan. Lah ini tidak benar kata Salman. Saya nggak tahu apa Salman itu mendalami apa tidak. Tetapi secara politik dia menginginkan Saudi menjadi negara yang wasati. Negara yang moderat, terutama dalam menghadapi budaya Barat. Nah, karena tidak bisa enggak ini. Saudi kalau di luar ditutup semua jilbaban itu, apa namanya, pakai niqab, pakai
cadar semua. Tapi begitu kalau di pesawat buka semua. Yang ada di Perancis, yang ada di ini. Lah karena kan ini kan hipokrit. Iya. Nah, Pangeran Salman ini hipokrit. Kenapa kalau kita itu tidak terus terang saja? Nah, untuk itu perlu belajar ke kelompok-kelompok moderat. Maka dia untuk perempuan harus bisa bekerja. Perempuan tidak harus dikungkung di rumah. Perempuan boleh nyetir mobil, yang dulu tidak boleh. Nah, bisa nonton sepak bola. Orang sana kan gila bola, ya, orang sana. Boleh nonton sepak bola. Wah, ini dianggap revolusi ini. Wah, tapi orang sana kan takut, kroco kan. Kalau macam-macam ya hilang. Tanpa pengadilan gitu, hilang gitu aja. Nah, akhirnya diantaranya adalah delegasi Saudi melalui duta besarnya, melalui kelompok-kelompok budayanya mendekati PBNU dan juga melalui duta besar kita yang ada Abu Gibril namanya Gabriel. Ya, Agus Maftuh. Gabriel itu. Nah, itu ingin hazanah intelektual yang dimiliki oleh NU itu bagaimana ditularkan ke Saudi. Maka sekarang sedang menurut saya revolusi besar-besaran. Tapi kan ya itu tidak mudah ya untuk reformasi pemikiran. Ya memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Dilakukan dan orang sana itu walaupun yang anti gak berani. Karena rojo. Dia itu putra mahkota. Ada peluang itu ya? Karena... Iya. Nah, jadi misalnya sekarang begini. Sekarang orang Saudi, cewek-cewek Saudi itu kan tidak bekerja pada umumnya. Ini kan sebetulnya realistis menurut saya Muhammad bin Salman itu. Terus kita ini tergantung pekerja asing. Pekerja asing itu tidak semuanya Muslim. Tidak semuanya kalau Muslim pinter agama. Terus datangnya di Filipina yang agamanya bukan Islam. Nah, kan daripada begitu, kenapa kita itu tidak memperdayakan potensi wanita, lokal, ya. Wanita lokal. Akhirnya mereka supaya bagaimana mereka menjadi pemandu wisata. Jadi kalau saya sana itu yang nelpon perempuan Saudi, terus dia yang ngantar ke tempat-tempat gitu. Perempuan sekarang boleh. Dulu yang tabu itu ya, tabu. Nah, kemudian ini belajar sejarah budaya. Kenapa kok orang ini semua sedikit bid'ah segala macam. Nah, kalau menyambut tamu, kan sebetulnya budaya Saudi sudah begitu. Menyambut tamu itu pakai pedang, mereka ada tari pedang itu loh. Tari pedang terus baca sholawat gitu. Lah, sekarang pakai sholawat. Misalnya jemaah haji datang. Mereka baca sholawat. Orang Saudi itu. Lah, walaupun menurut mereka kan bid'ah itu. Jadi paham Wahabi Salafi itu malah jadi malapetaka ya bagi pemerintah Saudi. Maka sekarang ini ingin nuansa yang lebih humanis. Nuansa yang lebih humanis, ada budaya, dan itu sebetulnya di Saudi budaya itu ada. Hanya ketika Wahabisme mencokol dalam kehidupan negara itu dimatikan. Walaupun kalau menyambut raja tetap. Jadi misalnya di suatu daerah raja datang, mereka bisa tari pedang terus mereka baca pelantunkan pemujaan terhadap raja. Daripada raja, kenapa nggak lebih baik sholawat aja? Gak gitu. Kami ini orang biasa-biasa saja gitu. Itu memang orang Saudi kan egaliter begitunya itu. Tidak mau dipuji-puji begitu itu. Walaupun ojo menghina, kalau menghina ya hilang begitu aja. Nah itulah yang dilakukan. Mengkritik juga hilang. Iya, mengkritik hilang. Tanpa pengadilan. Dan itu para intelijen yang membunuh mungkin. Iya. Dan mereka sudah ini. Ya tidak berani. Makanya walaupun tidak sependapat dengan pemerintah ini biasanya tidak disampaikan secara vulgar. Begitu disampaikan secara vulgar atau hanya kinaya-kinaya, berpidato sekarang, asar sudah hilang. Itu Saudi itu keras sekali.
Nah, saya nggak tahu ya masa depannya bagaimana, tetapi sekarang itu sedang terjadi pergulatan hebat di internal Saudi, terutama dalam hal bagaimana menyikapi Islam yang moderat, Islam yang bukan fundamentalis, ya ini. Padahal itu sudah menjadi karakter mereka. Berarti luar biasa berkahnya ya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan di Anut NU selama Iya, ini. iya. Jadi kalau sekarang tapi belum tertulis ya. Saya belum tahu yang tertulis. Kalau dulu itu Asy'ari, paham Asy'ari itu kan sesat menurut mereka. Nah, tapi kalau sekarang pertanyaannya begini, Indonesia mayoritas Asy'ari ya? Nah, gitu pertanyaannya ke saya itu di sana. Iya. Ya bagus lah. Nah, itu sekarang sudah begitu. Mulai membagus-baguskan Ya, ya. mulai membagus-baguskan. Nah, itu perkembangan terakhir di Saudi Arabia, tapi mungkin yang paling menonjol ini adalah dalam rangka seni dan pementasan budaya. Dan ini yang ingin ditiru juga oleh Saudi. Berangkat dari situ yang hal-hal yang sifatnya kebiasaan sehari-hari. Karena kepentingan politik bisa jadi nanti Salman itu akan menyesatkan Wahabi. Ya kalau menyesatkan enggak. Karena sudah menjadi paham yang mengakar. Ya. Tetapi tidak dijadikan kebenaran mutlak. Tapi kebenaran alternatif. Maksudnya ini iya, tetapi orang lain jangan disalahkan. Ya, memberi peluang untuk dialog lah ya. Dialog. Saya kira itu akan iklim dialogis itu yang paling penting saya kira. Jadi dan ini memang ya karena masih muda, sama Muhammad bin Salman ini dia memang keras juga, terutama di bidang kekayaan negara. Jadi saudara-saudaranya, paman-pamannya yang menjadi milioner karena dengan cara yang tidak benar, sikati sama dia. Jadi dia putra mahkota sekaligus ketua KPK gitu. Tapi nggak seperti kita, artinya ya ini hanya geraknya diserahkan ke negara, tapi nggak usah macam-macam itu aja. Akhirnya orang asalnya kan ditahan di hotel gitu. Tapi sekarang sudah dilepas. Karena dia juga punya kepentingan kan, keluarganya nanti mendukung dia juga. Iya. Baik. Cukup ya. Nah, pemirsa, demikianlah perbincangan kita dalam acara Gergeran bersama Kiai, bersama Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said MA, yang sangat cerdas dan kritis, dan tentu saja sangat menginspiratif. Nah, sekali lagi, selamat dan terima kasih atas berkenan pemirsa menonton program TV Bangsa, yaitu Gergeran bersama Kiai. Saya M. Asud Adnan, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wal af minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.